Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran SKI kita hari ini masih tentang Sunan Giri, yang mana kita akan membahas peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, baiklah, sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut lagi, marilah kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Jadi peran Sunan Giri dalam membangun perkembangan Islam di Indonesia, pertama berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Jadi Sunan Giri ini adalah keberadaan bangsa Sri Manganti, Putri Kedaton di situs Giri Kedaton, menjadi bukti bahwa sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri yang berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebagai pemimpin. Sebagai bagian dari Dewan Wali Songo, Sunan Giri bertugas membuat tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, dan menyelesaikan siklus pawokan, serta merintis pembukaan jalan. Nah, jadi peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia, beliau sangat berpengaruh. Kenapa beliau? Karena beliau adalah termasuk dari orang yang sangat berpengaruh di wilayah Giri, yakni menjadi Sunan atau menjadi Raja Giri, sehingga penyebaran Islam di wilayah Giri tersebut sangat meluas. Terlebih lagi beliau diamanahi untuk di wilayah Giri ini sangat berpengaruh, sehingga beliau sangat mudah untuk menyebarkan agama Islam serta berdakwah untuk agama Islam, dan itu berdampak sangat besar untuk di wilayah Giri. Kemudian yang kedua adalah mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Shiwa Buddha yang disebut Mandala Asrama atau dukuh menjadi pesantren. Jadi dulu itu ada lembaga pendidikan yang mana lembaga pendidikan itu dibangun atau didirikan oleh para agama Buddha, yakni disebut dengan Shiwa Buddha. Nah, jadi Sunan Giri ini mengambil alih fungsi dukuh tersebut atau tempat yang lembaga pendidikan tadi menjadi pesantren. Mana pada masa itu, pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Nah, jadi selain lembaga pendidikan, yang pastinya dulu dukuh tersebut dibuat untuk tempat pertapaan atau tempat persemedian untuk para calon pendeta. Sebelum menjadi pendeta, mereka bertapa di dukuh tersebut. Lalu oleh para wali songo, dukuh diubah menjadi pesantren dengan sesuai keadaan kondisi di sana. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang pastinya dengan konsep toleransi dan menyesuaikan tempat mereka berdakwah. Kemasyhuran dan pengembaraan Sunan Giri dikenal luas hingga santri yang ingin belajar tidak hanya berdatangan dari Pulau Jawa, tetapi juga dari berbagai daerah, misalkan dari Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, Tidore, dan Maluku. Persebaran santri dari berbagai penjuru daerah menunjukkan kemajuan dan perkembangan pesantren yang banyak diminati oleh masyarakat pada masa itu, seperti Datuk Pautimang dan Datuk Tiro yang berasal dari Minangkabau. Jadi ketika Sunan Giri membangun pesantren, pengaruh beliau membangun pesantren ini sangat besar, dan kemasyhurannya pun sangat cepat menyebar luas, sehingga para masyarakat yang tidak hanya di wilayah Sunan Giri, tidak hanya di wilayah Giri, tetapi di berbagai tempat lain, bahkan di berbagai provinsi lain, yang mana masyarakatnya itu sangat banyak berminat untuk mengenyam pendidikan di
di lembaga pendidikan pesantren, yang mana di pesantren tadi sudah dijelaskan tidak hanya belajar agama tetapi belajar ilmu-ilmu lainnya. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita tentang peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam untuk wilayah di lembaga pendidikan. Yang mana kesimpulannya adalah peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, yang pastinya beliau karena memiliki integritas yang tinggi, yakni sebagai Sunan Giri atau Raja Giri di wilayah Giri tersebut, dalam penyebaran Islamnya pun sangat mudah untuk meluas di masyarakat, karena beliau memang memiliki wibawa atau integritas terlebih dahulu. Yang pastinya beliau banyak mempunyai kerabat di kerajaan. Kemudian beliau juga dalam lembaga pendidikan perkembangan Islamnya itu sangat pesat. Kenapa? Ya tadi sebelumnya karena beliau sudah memiliki integritas yang tinggi atau wibawa yang tinggi dalam kekerabatan dalam kerajaan, maka dalam penyebaran Islam dalam ranah pendidikan itu sangat mudah, yakni ketika beliau merubah dukuh menjadi pesantren, ketika pesantren itu sudah dikembangkan, para peminat untuk masuk pesantren itu sangat meluas, bukan hanya di wilayah Giri, bahkan di luar provinsi. Bahkan orang-orang yang mempunyai wibawa tinggi pun ikut juga memasuki atau mengenyam pendidikan di pesantren Sunan Giri. Nah, dari kesimpulan itu mungkin sampai di sini saja pelajaran kita SKI kita hari ini tentang Sunan Giri. Mohon maaf bila dalam penjelasan Bapak masih banyak yang kurang. Nanti kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya tentang masih perkembangan Islam, cuman dalam ranah kebudayaan. Ini yang mana beliau dalam mengembangkan Islam di wilayah sana, beliau menyesuaikan diri sesuai budaya yang ada terdapat di sana. Semoga bermanfaat ilmu kita hari ini dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.